Sahabat beriman, pernahkah hati kita bertanya-tanya, apakah doa-doa yang kita panjatkan selama ini benar-benar didengar oleh Allah, atau jangan-jangan hanya sekedar ucapan di lisan tanpa mengetuk pintu langit? Hari ini, mari kita renungkan bersama, doa macam apa yang mampu mendatangkan pertolongan Allah di saat kita paling terdesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit saat ini, pabrik-pabrik banyak yang tutup, PHK terjadi di mana-mana, hutang menumpuk tanpa tahu bagaimana cara membayarnya, kita sering merasa terhimpit dan kehilangan harapan. Belum lagi kebutuhan hidup yang terus melonjak, membuat hati terasa semakin sempit dan gelisah. Namun ketahuilah, justru di saat gelap seperti inilah ada sebuah doa yang sangat agung, doa yang diajarkan dan diyakini mampu mengetuk pintu langit. Doa ini begitu dahsyat hingga dengan izin Allah, malaikat pun bisa turun tangan menolong hamba yang melafalkannya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Lantas doa seperti apakah itu? Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, pada kesempatan kali ini izinkan kami membawakan kembali sebuah kisah tentang terkabulnya doa yang dipanjatkan oleh seorang sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor yang dikenal dengan gelar Abu Mu'allaq al-Ansari. Sebagian riwayat menyebutkan kisah ini dinukil dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun setelah diteliti,
tidak ditemukan sumber yang jelas bersambung kepada beliau. Kisah ini lebih banyak diriwayatkan oleh sebagian ulama dan disebutkan dalam kitab-kitab seperti karya Ibnu Abi Dunya. Hanya saja para ulama hadis menilai riwayat ini lemah, sehingga tidak bisa kita sebut sebagai hadis yang sahih. Meskipun demikian, doa yang tercantum dalam kisah ini tetap berisi ungkapan tauhid yang agung, memohon pertolongan Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Karena itu, kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini sekaligus belajar untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi riwayat yang tidak sahih. Sahabat beriman, dikisahkan ada seorang sahabat dari kalangan Ansor yang dikenal dengan nama Abu Mu'allaq al-Ansari. Beliau adalah seorang pedagang yang soleh, rajin beribadah, dan hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ketika Abu Mu'allaq tengah menempuh perjalanan dagang, tiba-tiba ia dihadang oleh seorang perampok bersenjata. Dengan pedang yang terhunus, perampok itu berkata dengan garang, "Tinggalkan hartamu. Hari ini aku akan merampas semua milikmu, bahkan nyawamu." Namun dengan tenang Abu Mu'allaq menjawab, "Engkau tidak perlu mengambil nyawaku. Ambillah saja semua harta yang kubawa." Perampok itu menggeleng, lalu berkata dengan nada penuh kebencian, "Aku tidak menginginkan hartamu, yang kuinginkan hanyalah darahmu." Mendengar itu Abu Mu'allaq pun berkata, "Jika memang yang engkau inginkan adalah nyawaku, maka sebelum itu izinkanlah aku untuk menunaikan sholat terlebih dahulu." Dengan sinis, perampok itu menjawab, "Silakan, laksanakanlah sholat sesukamu." Maka Abu Mu'allaq pun berwudu, lalu berdiri menegakkan sholat 2 rakaat. Ia rukuk dan sujud dengan penuh kekhusyukan, menundukkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan itulah sholat terakhir dalam hidupnya. Setelah menutup sholatnya dengan salam, Abu Mu'allaq pun bersujud panjang. Air matanya menetes, hatinya pasrah sepenuhnya kepada Allah. Lalu ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan doa yang mampu mengguncang pintu-pintu langit. "Ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alu lima yurid, as'aluka bi'izzika alladhi la yuram, wa mulkika alladhi la yudham, wa binurika alladhi mala'a arkana arsyik, anta fiyani syaro hada alis, ya mughitsu aghithni." Yang artinya, "Wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai pemilik arsy yang mulia, wahai Zat yang berbuat sesuai kehendaknya, aku memohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tak terkalahkan, dengan kerajaanmu yang tak tergoyahkan, dan dengan cahayamu yang memenuhi penjuru arsy-Mu, agar engkau lindungi aku dari kejahatan perampok ini. Wahai Zat yang Maha Penolong, tolonglah aku." Doa itu ia ulangi sekali, 2 kali, 3 kali dengan penuh kesungguhan dan kepasrahan. Sahabat beriman, belum selesai ia menundukkan hati, tiba-tiba langit bergemuruh. Dari kejauhan tampak seorang penunggang kuda turun dengan kecepatan kilat,
Wajahnya tampan bercahaya, pakaiannya putih bersih, dan di tangannya tergenggam tombak yang berkilauan. Dengan izin Allah, malaikat itu menikam dada perampok hingga perampok itu tersungkur tak bernyawa. Abu Mu'allaq pun tertegun, tubuhnya tergetar penuh rasa takjub. Lalu ia berkata, "Siapakah engkau yang menolongku atas izin Allah ini?" Malaikat itu menjawab dengan suara lembut, "Aku adalah malaikat dari penghuni langit keempat. Saat engkau pertama kali berdoa, pintu-pintu langit bergetar. Saat engkau mengulang doa kedua kalinya, terdengar gemuruh yang lebih dahsyat. Dan ketika engkau memanjatkan doa itu untuk ketiga kalinya, diserukan, doa ini adalah doa seorang hamba yang sedang dalam kesempitan. Maka aku pun memohon izin kepada Allah untuk turun menolongmu, dan Allah pun mengizinkannya." Lalu malaikat itu menambahkan pesan, "Ketahuilah, siapapun dari umat Muhammad SAW yang berdoa dengan doa ini ketika ditimpa kesulitan, niscaya Allah akan menolongnya." Setelah berkata demikian, malaikat itu pun menghilang. Abu Mu'allaq menangis dalam sujud syukur, menyadari betapa cepatnya pertolongan Allah bagi hamba yang berdoa dengan penuh keyakinan. Masya Allah, sahabat beriman, meskipun kisah ini begitu indah, para ulama hadis menegaskan bahwa sanad riwayatnya adalah dhaif. Imam Al-Haythami misalnya menyebut ada perawi dalam sanadnya yang diperselisihkan. Apa artinya ini? Yang pertama, kita tidak boleh menisbatkan doa ini sebagai sunnah khusus dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita tetap boleh menjadikannya sebagai doa pribadi karena lafaznya baik, penuh dengan pengagungan kepada Allah dan syarat dengan tauhid. Lantas apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Abu Mu'allaq? Yang pertama, doa adalah senjata orang beriman. Saat terdesak, Abu Mu'allaq tidak mengandalkan kekuatan dirinya, tapi langsung mengadu kepada Allah. Yang kedua, doa dengan Asmaul Husna membuka pintu pertolongan. Abu Mu'allaq memanggil Allah dengan nama Ya Wadud, yaitu Zat yang Maha Pengasih. Yang ketiga, pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tak terduga. Malaikat turun dengan izinnya. Begitu pula dalam hidup kita, bantuan Allah sering datang di saat paling genting. Yang keempat, kita harus bijak menyikapi riwayat yang dhaif, yaitu tidak menolaknya dengan kasar, karena umat menerimanya dengan niat baik. Lalu yang kedua, bisa diamalkan untuk fadhailul a'mal, yaitu keutamaan beramal, selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, tetap utamakan doa dari Al-Quran dan hadis sahih. Lalu yang keempat, jika ingin menyampaikan, sebutkan statusnya agar umat tidak salah paham. Dengan begitu, kita bisa meluruskan dengan kasih sayang tanpa meremehkan amalan yang sudah hidup di tengah masyarakat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita ambil pelajaran penting dari kisah ini, bahwa doa adalah pegangan hidup, baik di waktu sempit maupun lapang. Kita tidak perlu menunggu kisah yang spektakuler
untuk percaya akan kuasa doa. Cukuplah kita yakin bahwa Allah selalu dekat dengan hamba-Nya yang berdoa dengan hati yang tulus. Jika ingin lebih aman, bacalah doa-doa yang jelas sumbernya dari Al-Quran dan hadis sahih. Misalnya doa Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Atau doa Nabi Muhammad SAW, Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mengingatnya, memohon pertolongannya, serta menjaga lisan agar tidak menyebarkan sesuatu tanpa ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.